wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagi yang dari Lampung mungkin tidak asing, tapi pun Ya pun. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang sudah banyak memberikan karunia nikmat sehat. Mohon maaf bagi yang beragama Islam, saya selaku Kepala Biro Umum dan Keuangan UNILA mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah kita mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bu Kapak Kepegawaian dan jajarannya Polres Lampung, dan Bapak Ibu tenaga pendidik jalur CPNS UNILA yang kami banggakan. Terima kasih waktu yang diluangkan untuk video conference dalam rangka persiapan pelaksanaan penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT yang secara nasional untuk pembekalan sudah kami ikuti dengan Pak Kolik waktu itu di Sawangan, di Puskesmas Sawangan, yang pada kesempatan kali ini Alhamdulillah dapat porsi untuk melaksanakan kegiatan ini sebagai tindak lanjut pertemuan atau kegiatan yang kami ikuti di Sawangan beberapa bulan yang lalu. Pada intinya Bapak Ibu tenaga pendidik UNILA yang kami banggakan, yang kami hormati, PKTBT ini sebetulnya kegiatan yang dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum Bapak Ibu mengikuti pelatihan dasar atau dulu prajabatan, yang merupakan rangkaian kegiatan administrasi dan akademik sebelum Bapak Ibu diangkat dan ditetapkan sebagai aparatur sipil negara atau ASN atau PNS. Bapak Ibu yang hormati, perlu kami sampaikan juga dan supaya juga diketahui bahwa PKTBT ini kalau dari UNILA berjumlah 138 orang yang nantinya akan mengikuti latsar, dan alhamdulillah juga UNILA dapat jadwal atau angkatan 1-5. Artinya angkatan 1-5 itu UNILA di dalamnya. Alhamdulillah, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu bisa dipercepat untuk segera nantinya mengikuti latsar, sekaligus mempercepat supaya bisa nanti diangkat sebagai PNS. Amin. Karena kalau belum PNS memang secara hukum administrasi kepegawaian belum luas-luasnya untuk mengikuti aktivitas baik itu tari drama perguruan tinggi maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Di samping itu, informasi yang kami terima bahwa latsar nanti kemungkinan ada 2 metode. Mungkin
dengan sistem daring dan juga ada yang nantinya dengan metode klasikal. Informasi yang kami terima, Unila masuk di dalam angkatan 1 sampai 5 tersebut. Mudah-mudahan intinya kita mengikuti saja kebijakan dari pusat, apakah nanti daring maupun klasikal. Yang penting nanti kami harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti secara penuh, secara lengkap, secara tuntas, sehingga waktu yang terjadwalkan dari Pusdiklat jangan sampai kita mengalami gangguan atau hal-hal yang bisa menghambat untuk mempercepat atau mengakselerasi kita proses untuk ke PNS-nya. Yang penting, mari Bapak Ibu kita siapkan mental, kita siapkan itu materi-materi kesehatan dan sebagainya supaya Bapak Ibu bisa full mengikuti kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan laser, baik itu nanti yang sistem daring maupun yang metode klasikal. Nanti secara teknis Pak Iqbal dari Kepegawaian Unila akan memberikan teknis pelaksananya. Barangkali nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan, ada pertanyaan atau diskusi, nanti bisa audiensi dengan Pak Kolik, Pak Kolik, staf kepegawaian dari Universitas Lampung. Itu barangkali Bapak Ibu supaya waktu lebih efektif. Kami persilakan nanti Bapak Ibu bisa mempertanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan rencana latsar nantinya, baik itu yang sistem daring maupun dengan metode klasikal. Itu barangkali sekedar prolog dari kami atau saya selaku Kepala Biro Umum dan Keuangan Unila. Kami harapkan, kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu nantinya bisa mempersiapkan yang baik secara fisik maupun secara mental maupun secara material, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan tuntas, dengan kerja keras dan kerja yang cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Kepegawaian, barangkali ada yang ingin disampaikan, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk Bapak CPNS dari kita di maaf lagi ini. Untuk terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Biro Pak Saliman. Untuk selanjutnya pelaksanaan sosialisasi teknis pertanyaan dapat langsung disampaikan oleh Pak Holik sebagai operator TI-nya di kepegawaian. Selanjutnya waktu kami serahkan kepada Pak Holik. Kami persilakan Pak Holik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik, Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang berarti Pak Kolik ya? Iya, Pak Holik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Lampung, yang terhormat Ibu Kepegawaian, Ibu Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Lampung. Sebelumnya juga saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin, mumpung masih dalam suasana Lebaran ini ya. Sebelum saya menyampaikan materi terkait teknis pelaksanaan PKTBT, sebelumnya saya mohon maaf bila nanti dalam penyampaian mungkin agak sedikit berlibat mungkin ya ngomongnya, karena saya terbiasa duduk di belakang komputer dan jarang bicara di depan publik seperti ini, apalagi
di depan Bapak Ibu dosen sekalian. Jadi pada kali ini kita akan mensosialisasikan pelaksanaan PKTBT Lasar CPNS tahun 2020. Oke, langsung saja di sini. Mungkin penyampaiannya nggak terlalu formal biar nggak terlalu kaku. Jadi PKTBT ini dilaksanakan mulai tahun 2020 ini. Jadi sebelumnya ketika Lasar itu sebenarnya belum ada pelaksanaan PKTBT, cuman di tahun ini baru mulai dilaksanakan. Nah, dari kurikulumnya sendiri itu diambil dari Peraturan LAN nomor 12 tahun 2018. Untuk Lasar tahun 2020 ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu adalah pembentukan karakter PNS. Yang kedua adalah PKTBT. Untuk yang bagian pertama, pembentukan karakter PNS biasanya dilakukan secara klasikal. Dan pelaksanaannya itu ada di Lemdiklat, di lembaga Diklat. Kalau untuk wilayah Lampung, khususnya 3 perguruan tinggi di Lampung itu dilaksanakan di BPSDM Provinsi Lampung. Nah, untuk PKTBT sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kompetensi teknis umum atau administratif, dan yang kedua adalah kompetensi teknis substantif. Nah, dari kedua itu yang akan kita laksanakan khususnya untuk yang angkatan 1 sampai dengan 5 itu adalah yang KTU dulu. Nah, KTU itu dilaksanakan sebenarnya bisa sebelum Lasar seperti sekarang ini atau bersamaan dengan agenda habituasi pada saat Lasar. Jadi ketika nanti melaksanakan Lasar itu ada masa habituasi yaitu off kampus. Bapak Ibu kembali ke kampus untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari bisa dilaksanakan saat itu. Cuman mungkin karena saat ini jadwal untuk Lasarnya belum masih dipersiapkan, jadi mungkin dilakukan sebelum Lasar. Nah, ini aspek kompetensi dan penilaian. Jadi yang pertama ada KTU administratif itu lebih ke pengetahuan umum dan keterampilan yang bersifat umum yang mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan dari Bapak Ibu. Sedangkan untuk KTS-nya sendiri itu pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik, ya, misalnya terkait dengan pelaksanaan tugas atau jabatan Bapak Ibu. Terus di sini berikut ini adalah kurikulumnya dari PKTBT. Kalau tadi itu ada kurikulum dari Lasar, ini adalah kurikulum dari PKTBT. Untuk kurikulum dari PKTBT sendiri ada untuk KTU-nya itu ada 6 modul yang harus dikerjakan. Dan itu bobot penilaiannya 40% dari nilai PKTBT. Nah, untuk KTS-nya sendiri itu sesuai dengan tugas pokok jabatan CPNS. Dan itu dilaksanakan selama 6 hari itu nanti pelaksanaannya setelah KTU selesai. Dan nilai bobotnya adalah 60%. Nah, ini adalah modul-modulnya. Semua modul dari KTU ini nantinya akan dikerjakan secara online, jadi full online. Waktunya 4 hari, mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 30. Waktunya itu bebas, nanti Bapak Ibu sendiri yang mengatur. Jadi yang bisa mengerjakan baru kelompok angkatan 1 sampai dengan angkatan 5. Nah, dalam 4 hari tersebut apa aja sih yang dikerjakan? Nah, di sini yang pertama itu adalah login ke aplikasi LMS-nya. Alamatnya di situ ada diklat.kemdikbud.go.id. Kegiatan di dalamnya itu ada membaca modul, kemudian menyimak video, dan mengerjakan tes akhir. Nah, kegiatan tersebut harus dilakukan secara berurutan karena sudah diatur sedemikian rupa untuk dilakukan secara berurutan. Khusus untuk penguatan KTS sendiri nanti itu ada pelatihan klasikal dan non klasikal. Nah, kegiatan KTS ini diambil dari kegiatan Bapak yang sudah Bapak Ibu lakukan setelah mendapatkan SPMT. Jadi ketika Bapak Ibu mendapatkan SPMT mungkin di tahun 2019, setelah itu ada kegiatan misalnya mengikuti pelatihan teknis atau seminar dan mendapatkan surat tugas atau sertifikat. Nah, itu nantinya akan dinilai sebagai KTS. Atau yang kegiatan non klasikal misalnya penugasan tertentu. Kalau Bapak Ibu selaku dosen biasanya penugasannya itu mengajar, melakukan penelitian, melakukan pengabdian. Nah, itu bisa dilakukan untuk penilaian KTS-nya. Nah, ini contoh penguatan KTS kalau untuk dosen biasanya berkaitan dengan tridharma perguruan tinggi dari pengajaran, penelitian,
pengertian dan pengabdian. Khusus untuk teknik biasanya sesuai dengan tugas pokok dan jabatannya. Kalau ini adalah urutan dari proses dari PKTBT. Yang pertama, biasanya unit kerja menentukan metode kegiatan. Nah, ini tergantung dari unit kerja masing-masing, biasanya dari fakultas atau dari universitas, misalnya mengadakan diklat untuk fungsional apa tertentu yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bapak misalnya. Terus yang kedua, CPNS melakukan presensi melalui platform SIMDiklat. Nanti ada aplikasi SIMDiklat, melakukan presensi lewat situ. Terus CPNS melaksanakan kegiatan penguatan KTS. Jadi setelah ditentukan metode kegiatannya apa saja nih KTS-nya, CPNS melaksanakan kegiatannya, apakah mengajar, apakah membimbing mahasiswa, dan sebagainya. Terakhir, unit kerja menetapkan SK atau sertifikat atau surat tugas, misalnya untuk membimbing mahasiswa. Biasanya dosen akan dilengkapi dengan akan diberikan surat tugas. Kalau mengikuti workshop, biasanya akan mendapatkan surat tugas atau sertifikat. Nanti itu yang dinilai. Kemudian langkah selanjutnya, CPNS mengumpulkan bukti fisik dokumen kegiatan penguatan KTS. Nah, dokumen ini nantinya di-scan menjadi file PDF dan di-upload nanti ke Google Form. Nanti kita siapkan Google Form-nya. Setelah itu, verifikasi dokumen penguatan KTS dilakukan oleh mentor. Nah, saat ini Bapak Ibu belum memiliki mentor karena belum mengikuti LASAR. Sedangkan LASAR ini kan belum dijadwalkan, jadi mentornya belum ditentukan, belum ada surat tugas untuk mentor. Jadi Bapak Ibu juga belum mendapatkan surat tugas untuk LASAR. Jadi kegiatan verifikasinya itu nanti ketika Bapak Ibu mau melaksanakan LASAR kan akan ada surat tugas untuk mentornya dan surat tugas untuk Bapak Ibu. Selanjutnya setelah diverifikasi mentor, maka bukti fisik tadi, kegiatan-kegiatan KTS tadi akan dilakukan penilaian. Yang menginput nilai di sini adalah admin dari bagian kepegawaian. Dan terakhir, penanggung jawab unit akan memvalidasi dari nilai KTS, kemudian dikirim ke Pusdiklat, dan Biro SDM akan melakukan validasi final dari nilai PKTBT-nya ini. Nah, kalau gambaran sekilas tentang PKTBT itu seperti itu. Berikut kita akan lanjutkan ke bagian teknisnya. Jadi selanjutnya ini adalah penggunaan aplikasi SIMDiklat. Jadi kan aplikasi ada SIMDiklat, terus ada aplikasi ada Diklat. SIMDiklat ini sebenarnya dilaksanakannya nanti ketika mau LASAR. Tapi berhubung kita melaksanakannya ini KTU terlebih dahulu, jadi kita mau tidak mau harus mengupdate data pada SIMDiklat, termasuk nantinya mengisi presensi pada aplikasi SIMDiklat. Alamat websitenya itu adalah simdiklat.kemdikbud.go.id. Nanti tampilannya kira-kira seperti yang ada di layar. Terus di situ ada masuk, nah tinggal diklik aja masuk di situ. Usernya di sini menggunakan NIP Bapak Ibu dan passwordnya menggunakan SIMDiklat. Mungkin dari sebagian Bapak Ibu sudah ada yang punya. Dapat bocoran mungkin dari teman-temannya yang ada di kampus sebelah, mungkin yang sudah sama-sama mendapatkan jadwal, dapat bocoran. Jadi usernya adalah NIP, passwordnya adalah SIMDiklat, hurufnya kecil semua di sini. Kalau berhasil login, nanti akan muncul halaman dashboard. Ini adalah dashboard hak akses Bapak Ibu adalah sebagai peserta. Jadi peserta Diklat, jadi tinggal dipilih aja di sini di bagian yang saya warnai warna merah. Dan nanti modul 2 ini saya share di Google Drive, termasuk nanti modul penuhnya, nanti Bapak Ibu bisa baca lagi. Nah, selanjutnya ketika setelah dipilih, maka akan muncul halaman kelas pelatihan. Jadi di sini akan muncul pelatihan apa saja yang bisa Bapak Ibu ikuti. Nah, kebetulan di sini saya ambil contoh satu. Di sini yang bisa diikuti adalah LASAR CPNS BPSDM Provinsi Lampung Angkatan 1. Ini saya akan ambil kemarin yang sudah keluar jadwalnya. Dan di sini waktu pelatihannya, LASAR-nya itu belum keluar karena mungkin masih dipersiapkan oleh BPSDM dan Pusdiklat, mungkin masih dalam tahap koordinasi karena terjadi pandemi COVID-19 ini. Tetapi untuk KTU tetap bisa dilaksanakan tanpa, walaupun jadwal pelatihan di sini belum muncul. Nah, setelah muncul halaman ini, tinggal dipilih pelatihannya. Di sini saya lingkarin warna merah. Setelah dipilih, maka akan muncul halaman dashboard pelatihan. Di sini ada konfirmasi kehadiran. Nah, nanti ketika Bapak Ibu mulai hari ini, khusus angkatan 1 sampai dengan 5, itu mengisi konfirmasi kehadiran di sini.
saya hadir. Terus kemudian jangan lupa untuk merubah passwordnya, itu penting. Dan yang terakhir, Bapak Ibu wajib untuk mengupdate profilnya ini. Ya, jadi profilnya harus diupdate. Misalnya sudah mengisi presensi terhadir, terus di sini sudah mengganti password, kemudian klik menu profil peserta. Di menu profil peserta, Bapak Ibu wajib mengupdate biodata. Biodatanya mulai dari nama, gelar, NIP, NIK, tempat lahir, tanggal lahir, golongan, jenis kelamin, saya rasa ini jelas semua, alamat, email, alamat institusi juga jelas, bisa dilihat dari website atau dari kop surat atau kop surat itu ya. Terus alamat email instansi itu bisa diisi dengan email kepegawaian, yaitu kepegawaian@kpa.unila.ac.id. Nomor telepon instansi bisa dicari di website atau di kop surat, termasuk fax. Terus yang perlu diperhatikan lagi di sini adalah bagian foto. Foto ini ukurannya adalah 4x6, backgroundnya merah. Terus foto latar belakang merah, berkemeja putih dan berdasi hitam. Terus bagi yang wanita yang menggunakan jilbab, warna jilbabnya adalah hitam atau putih dan tidak bercadar. Jadi perlu diperhatikan, nanti data yang Bapak Ibu isikan ini harus sesuai dengan data yang ada di SKCPNS, karena data ini akan digunakan untuk sertifikat latsar nanti. Selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi adalah surat tugas. Di sini surat tugas Bapak Ibu belum memiliki, jadi boleh dikosongkan. Nanti kalau sudah dapat surat tugas untuk mengikuti latsar baru diupload kembali. Yang terakhir adalah SKCPNS, dan semua file ini, surat tugas dan CPNS ini filenya PDF maksimal 2 MB. Nah, untuk di aplikasi Simdiklat mungkin cukup sampai di sini dulu, karena kita belum bisa mengisi mentor karena belum ada mentor yang ditugaskan. Termasuk rancangan aktualisasi, laporan aktualisasi itu nanti dikerjakan ketika mengikuti latsar. Jadi sementara untuk KTU ini mengisi cuma sampai profil biodata, dipastikan datanya sudah update sesuai dengan SK CPNS. Selanjutnya di sini adalah petunjuk penggunaan aplikasi LMS dan penilaian PKTBT. Nah, untuk kegiatan KTU ini selama 4 hari pembelajaran melalui daring atau online. Tadi langkahnya itu pertama adalah login ke aplikasi LMS, terus membaca modul, menyimak video, dan terakhir mengerjakan tes akhir. Akun pesertanya sama dengan akun Simdiklat, username-nya NIP, dan passwordnya Simdiklat, hurufnya kecil semua. Ini daftar modul yang ada di KTU, jadi ada 6, tadi kan ada 6 modulnya. Dan ini ada catatannya, modul tidak harus dikerjakan secara berurutan. Boleh yang modul pertama dulu, atau boleh modul terakhir dulu. Tetapi kegiatan di dalamnya itu harus berurutan. Membaca modul, menyimak video, terakhir baru mengerjakan tes akhir. Nah, alamat websitenya di sini adalah diklat.kemdikbud.go.id di sini. Tinggal login aja. Nah, login menggunakan username-nya NIP, passwordnya Simdiklat, hurufnya kecil semua. Nah, setelah berhasil login maka akan masuk ke kelas daring. Di sini akan langsung muncul daftar diklat yang Bapak Ibu ikutin, langsung didaftarkan oleh panitia yang ada di Pusdiklat Kemdikbud sana. Jadi langsung muncul. Kalau yang angkatan 6 sampai 9 mungkin belum muncul, tapi kalau yang angkatan 1 sampai dengan 5 otomatis muncul karena sudah didaftarkan dan keluar jadwalnya. Pelaksanaan di sini mulai tanggal 27 Mei sampai tanggal 30 Mei. Jadi harus sudah diselesaikan tanggal 30 Mei. Karena setelah tanggal itu maka kelas ini akan otomatis inaktif. Nah, tidak bisa digunakan lagi untuk penilaian. Terus jangan lupa diklik masuk tadi ya. Jadi ada diklik masuk di kelasnya. Setelah itu akan muncul modulnya di sini yang ke-6. Di sini Bapak Ibu bebas mau milih yang mana dulu, mulai dari yang fitness strategis atau tata kelola DIK dan lainnya. Tinggal klik pelajari modul. Misalnya klik pelajari modul. Nah, ketika memilih salah satu modul, di sini kan ada aktivitasnya. Aktivitasnya ada 3 dan harus diselesaikan secara berurutan. Ya, karena yang membaca modul belum dikerjakan di sini, maka yang melihat video dan mengerjakan tes ini di sini masih terkunci. Ini nanti akan terbuka ketika
aktivitas baca modul sudah dilaksanakan. Jadi kita ada 3, membaca modul, menonton video, dan tes pilihan ganda. Dan ini diselesaikan dalam satu waktu gitu ini. Nah, misalnya tadi membaca video membaca modul. Setelah diklik baca modul akan tampil halaman seperti ini. Dan setelah 5 menit, ini batasan sistem akan muncul notifikasi selamat aktivitas belajar telah dituntaskan. Jadi Bapak Ibu baca atau selesai atau belum, setelah 5 menit kemudian maka akan muncul notifikasi dan dianggap sudah membaca. Kalau Bapak Ibu masih ingin membaca lagi ya tidak masalah. Misalnya kita masih ingin baca modul lagi, belum mau pindah ke modul yang membaca, melihat video, masih ingin membaca, boleh. Nah, setelah muncul notifikasi ini, maka akan berubah di sini. Jadi modul membaca bukunya akan ada tanda checklistnya seperti ini. Terus melihat tayangannya yang tadinya terkunci, jadi bisa dipilih, ada tulisan mengikuti aktivitas. Nah, kalau sudah membaca modul sudah terchecklist, Bapak Ibu bisa memilih ikutin aktivitas di sini. Tinggal diklik, maka akan muncul modul yang menonton video. Nah, akan muncul notifikasi aktivitas belajar telah dituntaskan apabila videonya ini telah selesai ditonton. Baik ditonton secara misalnya normal gitu ya, dibiarkan terus sampai dengan akhir, atau dicepatkan sekalipun bisa. Misalnya Bapak lagi sibuk atau Ibu lagi sibuk ya, terus dicepatkan saja nih di ujung, maka otomatis akan muncul selamat aktivitas belajar. Tapi itu tidak disarankan tetap ditonton secara utuh videonya. Kalau tadi membaca modul sudah, terus yang ini menyimak video juga sudah, maka yang terakhir Bapak Ibu baru bisa mengerjakan tes pilihan ganda. Namun ada beberapa yang perlu diperhatikan sebelum mengerjakan tes. Nah, di sini setiap tes itu adalah pilihan ganda, jumlah soalnya adalah 10. Terus terdapat durasi waktu biasanya 20 menit. Jadi satu soal itu maksimal mengerjakannya 2 menit. Nah, peserta hanya diberikan kesempatan 1 kali mengerjakan tes. Ingat, hanya 1 kali kesempatan mengerjakan tes. Jadi tidak bisa diulang. Ketika sudah dibuka, waktu sudah berjalan, harus diselesaikan, karena tidak bisa diulang kembali. Dan pastikan sebelum mengerjakan, pastikan dulu perangkat yang Bapak Ibu gunakan itu dalam kondisi baik, misalnya kuotanya cukup, koneksi internetnya bagus, misalnya baterainya cukup, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun apabila terjadi gangguan seperti internet mati, listrik mati, komputer rusak, nanti bisa menghubungi bagian admin ke bagian lewat grup WA aja nanti. Misalnya ketika mengerjakan tes, tahu-tahu kuotanya habis dan nggak bisa melanjutkan, login lagi ternyata nggak bisa. Nanti silakan disampaikan kendalanya apa, nanti kami yang menyampaikan ke Pusdiklat. Nah, harus berhati-hati sekali ini untuk mengerjakan ini, karena kesempatan cuma 1 kali. Nah, ini yang terakhir yaitu SIM penilaian PKTBT. Nah, ini terakhir. Jadi apa sih yang dilakukan untuk penilaian KTU? Jadi untuk peserta itu mengumpulkan bukti kegiatan berupa surat tugas, laporan, SK, dan lain-lain ke mentor. Kemudian mentor melakukan verifikasi bukti kegiatan yang telah diverifikasi kepada admin. Baru nanti admin menginput kegiatan peserta diklat ke aplikasi SIM penilaian. Nah, tugas peserta selain mengumpulkan bukti kegiatan dan setorkan ke mentor, yaitu wajib menguploadnya ke Google Form. Kami sudah siapkan. Nah, ini link Google Form-nya. Nah, ini ada formnya sudah kami sediakan. Nanti kami input. Nah, kami yang di kepegawaian akan menginput ATS yang Bapak ajukan sebagai penilaian jika sudah dilakukan verifikasi oleh mentor. Jadi kalau mentor sudah melakukan verifikasi, baru kami akan menginputkan ke SIM penilaian. Tapi Bapak Ibu boleh menyicil dari sekarang. Misalnya kegiatannya banyak, mulai di scan dulu nih, di scan surat tugasnya, di scan SK-nya, di scan, terus jangan lupa di-upload. Terus Bapak Ibu bikin list. Dan nanti tanda sebagai keterangan telah dilakukan verifikasi oleh mentor, kami akan buatkan form. Ada form khusus untuk Bapak Ibu. Jadi nanti bukti bahwa KTS yang Bapak Ibu ajukan ini sudah diverifikasi oleh mentor, kami akan buatkan form. Jadi ketika form itu sudah ditandatangani oleh mentor, baru kami bisa akan upload ke SIM penilaian. Nah, mungkin hanya itu sih yang bisa saya sampaikan.
Jadi tadi ada 3 kegiatan. Yang pertama Simdiklat. Di Simdiklat Bapak Ibu tadi login, terus update password, mengisi daftar hadir, sama mengupdate profil. Karena profil tadi itu sangat penting sekali, karena data sertifikat itu akan mengambil dari profil yang di Simdiklat tadi. Terus yang kedua, aplikasi diklat.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu mengerjakan modul, ingat harus menyelesaikan 6 modul selama 4 hari. Waktunya bebas, boleh pagi, siang, malam, Bapak Ibu yang mengatur. Tetapi perlu diperhatikan lagi, kesempatan mengerjakan setiap modul itu hanya 1 kali. Jadi pastikan kondisi perangkat bagus, koneksi internet dan bagus, jadi tidak ada kendala. Namun kalau masih ada kendala, nanti bisa lapor ke grup, melalui grup saja ya, jangan lapor personal, soalnya nanti berulang-ulang penjelasannya. Nah, yang terakhir, setelah menyelesaikan kegiatan KTU, Bapak Ibu boleh nyicil untuk mengerjakan yang KTS, termasuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan jadwal untuk mengerjakan KTU, boleh nyicilin yang KTS ini. Jadi ketika nanti dapat surat tugas LATSA, dapat surat tugas mentornya, bisa langsung minta diverifikasi. Jadi cepat. Jadi ketika LATSA-nya selesai, penilaian KTS-nya selesai, KTU-nya selesai, mudah-mudahan sertifikatnya juga cepat keluar. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti terkait untuk tanya jawab terkait dengan sosialisasi kali ini bisa ditanyakan lewat grup saja. Mungkin kalau lewat lewat Zoom mungkin kurang efektif. Jadi dapat ditanyakan lewat grup saja. Nanti tanyanya jangan personal, jawabnya biar semua teman-teman juga tahu ketika ada kendala apa nih selama KTU atau mengisi di Simdiklat, ditanyakan di grup, nanti akan kami jawab melalui grup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Buin, ada lagi nggak? Cukup. Kalau sudah tidak ada tambahan lagi, mungkin dari Ibu Kabak Kepegawaian atau dari Bapak Kepala Biro Umum dan Keuangan, mungkin bisa diselesaikan. Atau Bu In mungkin ada yang mau disampaikan? Makasih Mas Solik. Untuk Bapak dan Ibu sekalian, penjelasan teknis yang telah disampaikan oleh Mas Solik tadi, bahwa kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa melalui media WhatsApp. Jadi mungkin setelah ini bisa komunikasi lewat Mas Solik ya. Ya, grup. Lewat WA grup. Mungkin itu saja kegiatan sosialisasi kami dari kepegawaian. Mudah-mudahan kegiatan yang akan berlangsung sampai tanggal 30 berjalan dengan lancar. Saya akhiri dengan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, ini cara matiinnya gimana nyelesainya ini? Hah? Downloadnya gimana downloadnya? Ke cloud downloadnya?